tetap akan berkuasa dalam hidup Anda gitu loh. Walaupun Anda tidak tahu pinjolnya ada di mana, kantornya ada di mana, siapa pemiliknya, mana orangnya, Anda tidak tahu. Anda cuma tahu namanya. Saya terjebak di aplikasi A, ya sudah, Anda takutnya aplikasi A aja. Aplikasi A ini entah ada di mana, entah ia di rumah Anda atau tidak gitu. Sampai di sini paham nggak teman-teman semuanya? Intinya itu, gagal bayar mau dipinjol manapun tidak ada yang berat. Yang berat itu cuma satu aja, satu. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat teman-teman semuanya, khususnya yang sudah ada di YouTube Solusi Hutang MB kali ini. Yang masih ada tagihan di pinjol, tolong simain video ini sampai habis, karena ini banyak banget pertanyaan dan saya coba jawab melalui satu video ini. Mudah-mudahan semua pertanyaan Anda tentang masih ada tagihan di pinjol ini, masih ada di sini, masih ada di sini, bagaimana Bang? Ada yang sudah mencicil sampai 50%, ada yang sudah mencicil sampai 70%, dilanjutkan atau tidak Bang? Anda simain video ini sampai habis dan jangan lupa juga disupport video ini, didukung juga video ini, karena supportan dan dukungan Anda untuk video ini dan channel ini itu menjadikan channel ini direkomendasikan dan video ini juga disebarluaskan oleh YouTube supaya makin banyak lagi orang-orang di luar sana yang terbantu gara-gara adanya video-video yang seperti ini ya. Dan yang mau bergabung di dalam grup WhatsApp silahkan tinggal klik tombol gabung yang ada di bawah nama channel. Nanti Anda akan diarahkan ke dalam grup WhatsApp dan Anda akan mendapatkan aksesnya ya. Silahkan. Ini banyak yang bertanya kepada saya, Bang Medi, saya ada meminjam di aplikasi Aku Laku Kredivo. Ada lagi yang bertanya, saya ada meminjam Bang di Uangmi Pinjam Duit. Ada lagi habis itu ada Kredit Pintar dan Rupiah Cepat. Dan sebenarnya banyak lagi pertanyaan-pertanyaan Anda itu. Dan Anda menyampaikan, Bang, masih ada tagihan di pinjol-pinjol itu. Dan saya sudah tidak mampu bayar. Oke, saya paham ya. Untuk teman-teman semuanya, asal Anda tahu, Anda masuk kepada saya menemukan video ini, itu menandakan uang Anda sudah tidak ada, kemampuan Anda dalam melanjutkan cicilan Anda itu sudah tidak bisa lagi. Yang bisa Anda lakukan cuma satu, gali lubang, tutup lubang. Saat ini karena galian Anda sudah tidak ada lagi, makanya Anda masuk ke sini. Seandainya galian Anda masih ada pinjol-pinjol di luar sana yang mencairkan buat Anda belum tentu masuk ke sini. Anda harus sadari itu dulu. Ya, Anda harus pahami itu dulu. Anda meminjam pinjol karena uang Anda tidak ada. Anda bertemu dengan saya itu karena uang Anda juga nggak ada. Saya ini dicap oleh para debt collector adalah Medi Broni melarang orang untuk jangan sampai membayar pinjol. Ya, itu ucapan dari debt collector, itu hal biasa. Ya, saya berada di publik setiap hari, berada di hadapan Anda setiap hari, itu sudah makanan sehari-hari, nggak ada masalah. Walaupun yang saya tahu faktanya adalah orang masuk ke saya ini setelah hancur-hancuran, setelah dimiskinkan, benar-benar miskin, nggak ada lagi gitu loh. Selagi masih ada aset buat dia jual, dia nggak akan percaya ucapan saya. Selagi masih ada pinjol buat dia gali, dia nggak akan masuk ke sini. Yang terjadi apa? Ini sudah berada di titik kementokan. Mungkin dia sudah sholat, mungkin dia sudah berdoa, sudah bingung, entah kenapa. Ya, secara tidak sengaja mengetiklah ke sini dan mengarahlah ke sini. Hari ini banyak yang bertanya, Bang Medi, saya masih ada tagihan di pinjol-pinjol legal. Saya sudah mencicil sekian persen, sudah mencicil sekian persen. Saya menyatakan tidak mampu. Apa yang harus saya lakukan, Bang? Oke, yang harus Anda lakukan hari ini berhenti membayar. Tidak ada di luar itu. Ya, terlalu simpel Bang. Kalau soal berhenti, jauh hari sebelum Abang menyampaikan untuk berhenti, saya sudah berhenti. Oke, saya paham. Apalagi yang menjadi kendala? Pasti Anda bertanya, DC ke rumah nggak Bang? Ya, selagi masih ada pertanyaan yang satu ini dalam pemikiran Anda, besar kemungkinan Anda tidak akan keluar dari jeratan pinjaman online ini. Tanyain ke diri Anda dulu. Ya, tanya ke diri Anda dulu. Anda coba berkompromi antara pemikiran dan hati Anda sendiri. Ada yang tidak sinkron.
ada yang tidak beres di dalam hal itu. Coba pertanyakan dulu. Kalau Anda tidak menemukan jawabannya, jangan paksakan diri Anda mencari solusi hari ini. Ya, berarti apa yang Anda butuhkan? Anda butuh refreshing. Anda butuh ketenangan, butuh tempat-tempat untuk menghibur diri, mungkin pantai, tempat-tempat nongkrong yang Anda hobi, mungkin Anda butuh itu, bukan solusi. Kenapa? Karena masih ada kepanikan, masih ada ketakutan. Anda belum mampu menemukan di mana tingkat ketakutan itu. Ya, saya berulang kali loh menyampaikan buat teman-teman semuanya. Anda kalau mau galbay pinjol, Anda menyatakan tidak mampu bayar tapi masih bertanya apakah DC akan datang ke rumah, semuanya percuma. Kenapa? Desakan dari DC datang ke rumah yang ada dalam pemikiran Anda mengarahkan Anda ke sifat yang tidak seharusnya terjadi. Gali lubang tutup lubang, jual aset, gadaikan ini, tipu orang sekitar demi mendapatkan talangan dana. Itu yang terjadi. Padahal masalahnya simpel. Apa masalahnya? Anda yang masih bertanya apakah ada DC ke rumah atau tidak, itu perkaranya belum mampu jujur dan terbuka. Itu aja. Ya, pasti banyak alasan bagi Anda. Saya nggak bisa jujur bang, orang tua saya riwayat jantung. Saya sampaikan buat teman-teman semuanya, tidak ada orang mati gara-gara hutang Anda. Ya, orang kembali sama yang pencipta, itu takdir dia, ajal dia. Ya, saya kasih gambaran panjang, yang panjang tidak bisa kita potong, singkat tidak bisa kita sambung. Hidup mati seseorang itu sudah pasti ditentukan oleh Yang Maha Kuasa, bukan soal hutangmu. Tapi dikait-kaitkan. Orang tua saya riwayat stroke, orang tua saya riwayat jantung, suami saya menceraikan saya. Kira-kira menurut Anda, bahayaan mana serangan jantung orang tua Anda mengetahui langsung dari Anda atau debt collector tiba-tiba datang ke rumah? Bayangkan aja itu dulu. Makanya saya selalu minta buat teman-teman, taklukkan satu persoalan ini biar kita bisa melangkah untuk kedepannya. Supaya Anda sama-sama bisa membebaskan diri Anda dari ketakutan yang ada. Anda sudah tidak mampu lagi bayar pinjol, ya. Tapi bersamaan dengan itu Anda melangkah ke depan, meninggalkan pinjol dengan ketakutan yang ada. Tapi kalau Anda beranggapan, bang, saya galbay di aku-laku, ya, saya nggak mampu lagi bayar di kredit pintar, nggak sanggup lagi bayar di uang mi, nggak bisa lagi melanjutkan di kredivo. Tapi ada pertanyaan, kalau saya nggak bayar bang, takutnya DC datang ke rumah, orang tua saya riwayat jantung, suami saya mudah aja bang untuk menceraikan. Kalau Anda belum mampu taklukkan itu, gak usah ngomong-ngomongin galbay. Ya, berarti diri Anda belum butuh solusi, diri Anda butuh ketenangan, butuh tempat refreshing untuk meluangkan pemikiran Anda, mencari momen-momen tertentu untuk berbicara dengan keluarga Anda. Cuman itu poinnya. Ya, jadi gak usah capek-capek lagi berkeliaran sana sini, cari solusi ini, cari solusi ini. Yang capek diri Anda sendiri. Permasalahannya cuma satu. Anda takut didatangi DC. Yang Anda takutkan itu bukan DC-nya datang, tapi takut orang tua tahu, takut suami tahu. Itu aja permasalahan Anda. Taklukkan aja masalah satu itu, udah. Makanya buat teman-teman semuanya, saya sampaikan sama Anda, satu-satunya kekuatan pinjol adalah ketakutan Anda hari ini. Selagi masih ada ketakutan Anda, ya, baik itu DC datang ke rumah, penyebaran data, menghubungi di luar kondar, besar kemungkinan Anda akan dimiskinkan lebih dari ini oleh si pinjol. Ya, makanya pinjol itu akan hancur kalau keberanian Anda muncul. Tapi pinjol akan jaya kalau Anda ketakutan. Selagi masih ada ketakutan Anda, pinjol tetap akan berkuasa dalam hidup Anda gitu. Walaupun Anda tidak tahu pinjolnya ada di mana, kantornya ada di mana, siapa pemiliknya, mana orangnya, Anda tidak tahu. Anda cuma tahu namanya. Saya terjebak di aplikasi A, ya sudah, Anda takutnya aplikasi A aja. Aplikasi A ini entah ada di mana, entah ia di rumah Anda atau tidak gitu loh. Itu aja setiap hari gitu loh. Anda tanyalah ke diri Anda. Makanya saya bilangin, capek-capek Anda cari solusi di sana, cari di sini, cari di sini. Kalau kepanikan itu tidak Anda keluarkan dalam diri Anda, solusi apa yang mau masuk? Arahan apa yang bisa Anda praktekkan? Gak ada. Yang ada itu cuman masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Anda nengok saya hari ini, Bang Mendy kira-kira ngomongin apa ya? Saya sedang bahas hidup Anda, nanti Anda tanya lagi di dalam komentar.
dengan yang saya bahas gitu loh. Karena Anda mencari yang instan nggak ada. Mana ada yang instan? Semuanya ada proses. Asalkan Anda berani mempraktekannya, ya kenapa tidak, hasilnya akan Anda dapatkan. Tapi Anda tidak melakukan prakteknya sama sekali, Anda berharap hasilnya, mana ada. Ya, itu dari teman-teman semuanya. Makanya setelah saya analisa kan, Bang, saya masih ada tagihan di sini. Saya sudah mencicil sampai 70%, itulah contohnya ya. Sisanya 30%, Bang. Kira-kira bayar atau tidak ya? Dia masuk ke kita aja, masuk ke saya aja sudah menyatakan tidak mampu nih. Sudah menyatakan tidak mampu, sudah menyatakan tidak sanggup. Tapi dia bilang, saya masih ada sisa tagihan 30% lagi. 70% sudah saya bayar. Kira-kira lanjut bayar atau tidak ya? Padahal bayar atau tidak itu kan tergantung isi saku dia. Anda yang lebih tahu gitu loh. Karena ada satu kebingungan dalam diri Anda nggak mampu menjawab itu. Seandainya saya jawab, ya sudah bayar aja yang 30%. Terus Anda dalam pemikiran, saya dapat duit dari mana? Ya intinya gagal bayar juga kan, konsepnya kan. Tapi kalau Anda beranggapan dengan pencicilan 70%, sisa 30%, itu sudah lunas, tuh nggak ada. Ya, bahkan ada orang yang sudah membalikkan pokoknya, ya, itu utang Anda belum lunas. Meskipun tinggal bunganya aja utang Anda nggak lunas itu. Masih tetap ada. Karena pinjol itu atau bank-bank yang lain, leasing yang lain, yang dia jual sama Anda uangnya. 100.000 yang Anda pakai itu balikan 130. Ya, uang yang dia jual. Untuk apa uang ini dia jual? Kenapa dia bungakan? Kenapa dia lebihkan? Untuk menggaji karyawannya dan keuntungan dia juga. Ya, sampai di sini paham nggak teman-teman semuanya? Intinya itu, gagal bayar mau dipinjol manapun tidak ada yang berat. Yang berat itu cuma satu aja, satu. Cara kita berpikir dan menempatkan sesuatunya. Itu aja. Karena masih dihantui dengan kebingungan. Masih ada desakan setiap hari. Handphone berdering, itu sebuah desakan. Mendapatkan chat WhatsApp, itu sebuah gangguan. Mendapatkan email, itu gangguan yang luar biasa. Ya kan? Makanya saya selalu sampaikan sama Anda di setiap video, saya selalu sematkan. Coba deh putus dulu komunikasinya. Apa nanti yang terjadi? Bagaimana nanti? Bagaimana nomor masih aktif dan bagaimana setelah nomor tidak aktif? Apa yang terjadi? Nyamanan mana, nomor aktif atau tidak aktif? Kan itu yang diminta. Tapi orang-orang bukannya dia praktekin, dia nanya, kalau dimatiin ke kondar nggak bang? Kalau dimatiin ke kontak nggak bang? Akhirnya apa? Orang yang kontra ngomongnya apa? Bang Medi, jangan itu aja yang diajarin. Bukan itu aja, satu aja yang saya ajarin tapi tidak dipraktekin. Ya, gimana mau banyak gitu loh. Satu yang mau diajarin tapi nggak dipraktekin sama sekali. Kenapa? Karena kebingungan dia. Dia lebih percaya katanya daripada faktanya. Ya, saya kasih aja gambarannya buat teman-teman semuanya. Contohnya dengan surat kayak gini. Kayak gini saya pajangin. Ini kan nggak jelas ini. Dari pinjol mana, aplikasi apa, dia dari mana. Anda tahu nggak? Orang yang kalau nerima surat seperti ini, takutnya nauzubillah. Dia kaitkan ke sini, dia kaitkan ke sini. Padahal suratnya tidak menyebutkan nama aplikasi sama sekali. Kalau kita berpikiran logika, ya, apa yang mau ditakutkan dengan surat kayak gini? Tapi karena ada rasa penyesalan, ada rasa bersalah, sehingga apapun dia akan takut. Karena sudah ada fobia dalam hati. Inilah yang harus diperbaiki. Diri kita yang harus diperbaiki, baru Anda bebas dari pinjol manapun, walaupun duit Anda tidak ada. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja buat teman-teman semuanya. Silahkan Anda cerna. Mau galbainya 101 pinjol legal, mau itu di paylater, tetap kendalikan pemikiran Anda, insya Allah akan baik-baik saja. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.